Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Aulia, Mahardika Ardiansyah, Alam Malik Maulana, Cikulita Dinda. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori sistem dan pendekatan sistem. Apa sih itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen-elemen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam sistem memiliki inti-inti yang saling bergerak. Menurut Campbell, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian politik. Politik berasal dari kata polis, kota berstatus negara, adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara. Menurut Roger F. Soltau, politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan, lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut. Menurut Aristoteles, politik merupakan usaha yang dijalankan oleh warga negara yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pengertian sistem politik. Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan masyarakat. Menurut Sri Sumarti, bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Menurut David Aston, sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai dan pengalokasikan nilai-nilai yang ada bersifat paksaan dan mengikat masyarakat secara keseluruhan. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain, menunjuk suatu proses yang langgeng. Unsur-unsur dasar sistem. Yang pertama ada input, merupakan kumpulan elemen atau bagian yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsi sistem tersebut. Yang kedua ada proses, merupakan kumpulan elemen atau bagian yang berfungsi mengubah masalah menjadi keluaran, output yang direncanakan. Yang ketiga ada output, merupakan bagian yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. Yang keempat ada feedback, yaitu kumpulan bagian yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut. Ciri-ciri sistem. Menurut David Aston, ciri-ciri identifikasi terdapat dua unit, yaitu unit-unit dan batas-batas. Memiliki input dan output. Diferensiasi dalam suatu sistem, integrasi dalam suatu sistem. Secara umum, ciri-ciri sistem politik memiliki target dan tujuan, memiliki komponen yang menjadi penggerak. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap komponen memiliki interaksi. Terdapat struktur kerja yang telah diatur. Terdapat kekuasaan dengan tingkat yang berbeda. Memiliki suatu kebudayaan. Jenis-jenis sistem politik. Sistem politik liberal, sistem politik komunis, sistem politik parlementer, sistem politik presidensial, sistem politik otoriter, sistem politik demokrasi. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah prosedur langkah demi langkah yang digunakan dalam memecahkan masalah atau upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh, melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem. Pendekatan teori behavioral sistem politik. Teori ini diperkenalkan oleh David Aston. Aston memandang sistem politik sebagai tahap untuk membuat keputusan yang memiliki batasan yang sangat luas. Model sistem politik terdiri dari fungsi input berupa tuntutan, dukungan, fungsi pengelolaan, sedangkan fungsi output hasil dari proses sistem politik
lebih jelas seperti berikut. Tahap 1. Di dalam sistem politik terdapat tuntutan untuk output tertentu seperti bijaksana dan adanya individu dan kelompok sebagai pendukung. Tahap 2. Tuntutan-tuntutan akan berkompetensi kemudian diproses dalam sistem untuk mengambil keputusan itu sendiri. Tahap 3. Setiap keputusan yang dibuat akan berinteraksi dengan lingkungan. Tahap 4. Ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya akan menghasilkan tuntutan baru dalam dukungan atau penolakan kebijakan. Tahap 5. Kembali ke tahap 1. Apabila sistem berfungsi sebagai tahap yang digambarkan, kita akan mendapatkan sistem politik stabil. Sedangkan apabila sistem tidak berjalan sesuai harapan, maka kita akan mendapatkan sistem politik yang disfungsional. Keuntungan metode ini terdapat pada keistimewaannya, menggabungkan berbagai aspek yang elemen politik ke dalam teori analisa sistem. Proses penggabungan dapat membuka peluang untuk melembagakan aneka realitas politik yang rumit, dan kemudian mensistematikannya dalam sistem, tanpa melupakan politik yang sifatnya multidimensi. Namun demikian, memiliki beberapa kelemahan, antara lain karena 1. Sifatnya yang mutlak. 2. Teori menjunjung tinggi kestabilan, kemudian gagal menjelaskan mengapa sistem dapat hancur atau konflik. 3. Teori menolak setiap masukan dari luar yang akan mendistorsi sistem. Dengan kata lain, pandangan Easton menyarankan bahwa setiap sistem politik dapat diisolasi dari yang lainnya. 4. Teori ini mengingkari keberadaan suatu negara. 5. Teori bersifat mekanistik, dengan demikian melupakan diferensiasi sistem yang timbul akibat variasi. Teori struktural fungsional sistem politik diperkenalkan oleh Gabriel Almond dan Brigham Howell. Untuk membandingkan sistem politik, mereka berpendapat bahwa memahami suatu sistem tidak hanya melalui struktur saja, akan tetapi juga fungsinya. Keduanya juga menekankan bahwa lembaga-lembaga tersebut harus ditempatkan ke dalam konteks historis yang bermakna dan bergerak dinamis, agar pemahaman dapat lebih jelas. Teori ini merupakan turunan dari teori Easton dalam konteks hubungan internasional. Artinya pendekatan struktural fungsional merupakan suatu pandangan mekanis yang dilihat seluruh sistem politik yang sama pentingnya, yaitu sebagai subjek dari hukum, stimulus, dan respon yang sama atau input dan output. Pandangan ini memberikan perhatian yang cukup terhadap karakteristik unik dari sistem itu tersendiri. Pendekatan struktural fungsional sistem disusun dari berbagai komponen kunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan. Menurut Almond, hampir seluruh negara di zaman modern ini memiliki keenam macam struktur politik tersebut. Selain struktur, Almond memperlihatkan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi politik, rekrutmen, dan komunikasi. Terima kasih.